Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sobat YouTube semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita akan mereaction kembali peristiwa-peristiwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang masih ramai diperbincangkan adalah terkait people power, yang dimana people power ini dilakukan oleh para pembenci Presiden Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Amin Rais CS, Egy Sujana dan teman-teman yang lainnya. Nah, ini sudah ramai beberapa hari yang lalu memang, dan respon dari banyak warga masyarakat, netizen, dari golongan-golongan tertentu yang masih setia mendukung Presiden Jokowi, ini banyak cemoohan untuk para pembenci Jokowi, khususnya yang mau ikut people power. Bahkan si Amin Rais ini mau acak-acak Solo katanya. Nah, apakah dia jadi akan melakukan gerakan people power termasuk mengacak-acak Solo tersebut? Ternyata ini ada video terkait laporan masyarakat yang melaporkan Amin Rais CS terkait gerakan people power tersebut ke polisi karena ada dugaan makar dan ujaran kebencian. Nah, kira-kira jadi apa enggak ya people powernya? Wah, ini bakal berhadapan dengan banyak pendukung Jokowi ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Amin Rais resmi dilaporkan ke polisi terkait dugaan makar dan ujaran kebencian. Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila melaporkan dugaan membuat dan menyebarkan ujaran kebencian ke Ditreskrimsus Polda Jabar atau Cybercrime pada Selasa 20 Juni 2023. Ketua Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila, Farid Nur Fadilah, yang menyampaikan bahwa mereka melaporkan sejumlah tokoh yang diduga membuat dan menyebarkan ujaran kebencian. Beberapa tokoh tersebut antara lain Ketua Mega Bintang, Modric Sangidu, Amin Rais, Rizal Fadilah, Muhammad Taufik, Syahganda Nainggolan, Egy Sujana, Sukri Fadoli, Dedi S. Budiman, dan Ustadz Ahmad Khozinuddin. Nama-nama itu diduga sudah membuat dan menyebar hasutan ujaran kebencian yang disebarkan lewat media elektronik mengarah ke perbuatan makar. Ujarnya setelah membuat laporan di Polda Jabar. Itu kan melanggar aturan Perundang-undangan ITE pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, dan tak menutup kemungkinan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana pasal 104, 106, dan 107 pada putusan MK nomor 7/PUU-XT 2017 tentang perbuatan makar. Menurut Farid, sampai detik ini baik Modric maupun tokoh lainnya tadi belum memberikan klarifikasi dan penjelasan atau meminta maaf karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya pihak Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila telah melakukan somasi kepada Amin Rais CS agar meminta maaf dan mengklarifikasi atas dugaan membuat dan menyebarkan ujaran kebencian melalui ajakan people power, di mana people power ini dinilai sebagai bahasa lain dari upaya menjatuhkan kekuasaan presiden secara sah atau bisa dibilang makar. Namun somasi tersebut tidak diindahkan hingga akhirnya Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila membuat laporan polisi. Modric juga, kata Farid, dan tokoh lainnya telah dengan seksama melakukan ujaran kebencian dalam narasi yang dibawanya pada sebuah acara. Kami lampirkan pula video berisikan pembuatan dan penyebaran ujaran kebencian serta ajakan untuk melakukan people power atau makar sebagai bukti. Dan sebagai bahan argumentasi awal, kami melampirkan pernyataan sikap berkenaan dengan delik yang kami adukan, ujarnya memaparkan. Semoga laporan Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila ini ditanggapi serius oleh pihak kepolisian dan mengusut tuntas dugaan pelanggaran undang-undang itu.
Wah, ini nambah seru lagi ya. Ini buntut dari people powernya Amin Rais CS ini ternyata sudah ada yang melaporkan ke pihak kepolisian, yakni Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi. Wah, ini kalau ngomongin mahasiswa, kalau yang melaporkan ini pasti tidak ada tendensi apapun. Yang jelas jika ada yang tidak beres di negeri ini, maka ya wajib ditegakkan keadilannya. Semoga pihak kepolisian bisa merespon, bisa menindaklanjuti ini. Dan kira-kira mau netizen gimana maunya? Apakah maunya yang menyebarkan ujaran kebencian people power ini semuanya masuk sel atau gimana? Nah, silakan komentar. Oke, next ya. Turunkan Jokowi sekarang, atau jangan tantang kami untuk melakukan. Woi, bajingan, bangsat, selalu keluar-keluar dasar manusia nggak tahu malu. Yang disakitkan hati sama Pak Jokowi itu apa? Apa dikarenakan nggak bisa makan duit rakyat? Apa takut uang kalian ditarik juga? Tuh yang di belakang tuh, itu bangka itu. Dasar manusia goblok, masukan sakit hati semua ini. Kalau semuanya orang-orang yang ada di belakang itu dengan yang keluar-keluar ini secepatnya mampus, aku akan buat syukuran. Nggak malu sama negara lain. Ajak jihad di negeri yang aman adalah penjahat kalian, Pak Amin, ya. Anda penjahat, Anda provokator. Indonesia ini Darussalam, negeri yang aman. Hei Pak Amin, kalau Anda mau berjihad, jihadlah ya di Afghanistan sana. Jangan ngajak jihad di negeri yang aman. Sampel Anda itu. Kalian, hei Amin Rais, hei Yusanto, mengganggu Pak Jokowi dengan isu pemajulan. Hadapi dulu para relawan Jokowi ini. Itu adalah kelompok ataupun orang yang salawi, ya. Apa-apa salah Pak Jokowi. Kelompok etisnya Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi ini telah berbuat untuk bangsa. Rating terendah dari lembaga survei yang ada adalah 70%, dan yang tertinggi adalah 82%. Kalau sampai ada orang yang mau memajulkan Presiden Jokowi, ini berarti provokator, ya. Berarti orang yang hendak membuat kegaduhan. Silahkan ya, di negara demokrasi untuk bicara apa saja silakan. Yang penting harus menggunakan nalar, perlu bukti dan fakta. Fakta telah bicara. 82% sampai detik ini Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan apabila kalian, hei Amin Rais, hei Yusanto, mengganggu Pak Jokowi dengan isu pemajulan, hadapi dulu para relawan Jokowi ini. Mungkin masyarakat kita sekarang sudah banyak yang cerdas, ya, tapi tidak semuanya cerdas. Yang cerdas mereka akan melihat berita bahwa Pak Jokowi telah berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Yang kita khawatirkan adalah kelompok-kelompok umat atau masyarakat yang sami'na wa ata'na. Nah, di sini ayo kepada para ustadz, para tokoh-tokoh agama, jangan manfaatkan umat yang taat, yang patuh, yang memiliki jiwa primordial ini terhadap tokohnya. Anda tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa suatu bentuk friksi-friksi yang jelas, hanya mendengar berita tanpa digali kembali lalu disampaikan kepada umat. Inilah yang bisa membuat polarisasi kepada jamaah yang awam. Maka harapan Gus,
kepada tokoh agama, khususnya kepada umat Islam ya. Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Mari sama-sama kita jaga. Sebelum kita berdakwah, sebelum kita bicara, hendaklah sal domirok, tanyakan pada perasaanmu. Apa yang kita sampaikan ini membawa manfaat atau tidak? Memecah umat atau tidak? Membikin kegaduhan atau tidak? Mari, itu lebih kita pikirkan agar kita menghadapi pemilu yang serentak di 2024 ini bisa aman, damai, kondusif. Tanggung jawab semua umat Islam khususnya dan semua tokoh-tokoh agama agar bisa terlaksana pemilu ini aman, damai, dan kondusif. Kalau dulu istilahnya adalah mulutmu harimaumu, saat ini jari-jarimu adalah harimaumu. Jangan sampai jari-jari kita khususnya mau menjelang pemilu serentak ini asal share ya. Ingat kita punya undang-undang ITE. Saringlah sebelum sharing ya. Jangan karena kita hanya membaca judul, ternyata di dalamnya bacaan ataupun tulisan fitnah dan provokatif. Anda tanpa meneliti terus men-share begitu saja. Apabila ada yang menuntut kepada Anda bisa terkena undang-undang ITE. Mari menjelang pemilu ini kita jaga, salah satunya kita jaga bukan hanya lisan kita, tapi jari-jari kita di dalam menge-share media sosial yang ada ataupun menulis, mengetik ya. Sekali lagi, saling sebelum share agar pemilu 2024 ini aman ya, karena keamanan dan kedamaian itu adalah dambaan kita semua rakyat Indonesia. Ya, menjadi keamanan ataupun orang yang menjaga keamanan itu jangan mencari aman ya. Banyak aparat keamanan sekarang kita ini mencari aman. Contohnya bagaimana? Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Amin Rais, mau memakzulkan Presiden Jokowi tanpa ada data-data yang jelas. Nah ini negara kemana? Nah ini bahkan keamanan pada mencari aman. Sebab kalau nangkap Amin Rais takut ya pengikutnya Amin Rais geruduk ataupun demo. Jangan, tegakkan hukum. Kalau memang Amin Rais ada kesalahannya ditangkap. Setidaknya kalau sudah membuat kegaduhan, hadirlah negara ini. Itu yang gue harapkan sebagai rakyat. Panggillah setidaknya, interogasilah. Jangan takut dikatakan diktator. Diktator itu apabila Amin Rais diam, makan es, minum kopi terus ditangkap sama negara. Ini namanya negara diktator. Tapi Amin Rais sudah bikin kegaduhan, mau memakzulkan Presiden Jokowi. Negara diam. Kami sebagai warga negara marah kepada kalian yang menjabat sebagai keamanan negara. Karena orang yang telah membuat kegaduhan seperti Amin Rais, Ismail Yusanto, cawe-cawe dalam pemakzulan ini negara diam. Kalau ini kita diamkan, maka akan timbul Amin Rais yang bikin kekacauan, Amin Rais lainnya. Maka hancurlah bangsa ini, baru negara datang, baru negara bertindak. Ini sangat tidak kita harapkan. Ayo, kita sama-sama melakukan langkah-langkah dan tindakan yang preventif. Jangan sampai terjadi besar seperti Amin Rais ini. Memprovokasi ya umat dengan memakzulkan Presiden Jokowi, mendengungkan hayyalal shalah, hayyalal falah, hayyalal ditambah hayyalal jihad. Jihad, ngajak jihad di negeri yang aman adalah penjahat kalian, Pak Amin ya. Anda penjahat, Anda provokator. Indonesia ini Darussalam, negeri yang aman. Hei Pak Amin, kalau Anda mau berjihad, jihadlah ya di Afghanistan sana. Jangan ngajak jihad di negeri yang aman. Sampel Anda itu.
Assalamualaikum Mbah Amin. Waalaikumsalam Bang. Mau nanya nih Mbah, katanya mau ngacak-ngacak kota Solo ya dengan people powernya. Gimana, jadi nggak tuh? Nggak jadi Bang, takut. Loh, kok takut? Takut sama Hercules Bang. Bukannya Mbah takutnya hanya sama Allah? Iya sih Bang. Ya terus kenapa? Kalau Allah kan maha pengasih lagi maha penyayang Bang. Tapi kalau Hercules abang tahu sendiri. Sedikitnya memiliki 24 perusahaan dan mayoritas usahanya. Amin, amin. Sebenarnya kamu sebelum lahir tuh terbuat dari lendir apa sih, Min? Kok saya bingung mikirin, mah. Dari dulu Jokowi difitnah, sampai sekarang masih difitnah. Tidak mempan difitnah Jokowi, pindah ke keluarganya. Sekali lagi, sebenarnya kamu ini terbuat lendir apa sih? Ingat, Min, dosa manusia terhadap Allah pasti diijabah, dikabulkan, diampuni. Tapi manusia punya dosa sesama manusia. Kalau bersangkutan tidak memaafkan, Min, sampai di neraka pun, sampai di yaumul hisab, kalau yang bersangkutan, kalau yang disakiti nggak memaafkan, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni, Min. Ingat itu. Saya orang bodoh, Min. Saya orang bodoh. Ngaji pun nggak hatam. Kalau Pak Amin kan Profesor Dr. Muhammad Amin Rais bla 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 belakangnya. Ingat itu. Manusia punya salah terhadap sesama manusia. Selama manusia itu sendiri tidak memaafkan, sampai yaumul hisab pun Allah tidak akan memaafkan. Ingat itu, Min. Betul kata Ustadz. Kalau orang selalu suudzon sama orang, matinya su'ul khotimah. Hidup di dunia cuma sementara, Min. Meskipun Anda berhasil melengsarkan Jokowi jadi presiden, belum tentu sampai 5 tahun. Kalau menurut pandangan umur, gitu loh. Jadi selama ada sisa umur, berhenti memfitnah Jokowi sama keluarganya. Takutnya Jokowi sama keluarganya tidak memaafkan. Sampai yaumul hisab tidak akan termaafkan. People power. Saya tantang kalian, tunjukkan kekuatan kalian. Tunjukkan kekuatan kalian jika kalian mampu memakzulkan Pak Jokowi. Ingat satu hal ya. Ingat satu hal, jika kalian ingin memakzulkan Pak Jokowi, yang kalian lawan bukanlah Pak Jokowi, tetapi yang kalian lawan adalah rakyat Indonesia. 82% rakyat Indonesia siap turun untuk setia menjaga Pak Jokowi di garda terdepan. Ingat itu. Jadi kalian hidup jangan kebanyakan halu. Oke, itu tadi ya, dari beberapa video cuplikan ini dari TikTok semuanya. Nah, ini kabarnya, beritanya ini sudah dilaporkan ya Pak Amin CS terkait people powernya. Nah, gimana nih nasibnya nanti? Jadi apa enggak ya? Apakah mungkin malah jadi mendekam di sel nanti atas dugaan yang mungkin nanti mengarah ke pidana? Wah, kita nggak tahu ya. Silakan komentar saja semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.